Donasi, jangan kayak baca koran. Bacanya harus yang tinggi-tinggi, yang rendah-rendah, yang bergetar-bergetar, yang menggema-menggema. Maka di situ nilainya 30. Terus kostum atau penampilan. Kalau perempuan itu mungkin make up, kerapian juga. Itu dinilai nilainya 20. Totalnya 100. Maka nanti bagi peserta 3 kategori tersebut perlu diperhatikan. Fahim tum? Nah, sebelum saya mulai, coba pendukung dari kelas hidayahnya Ustadz Hanifnya mana? Mana kok sepi nih? Ulang lagi. Tepuk tangan ya. Pendukungnya Ustadz dari kelas Ustadz Hanifnya mana? Pendukung hidayah dari Ustadz Yusufnya? Cuman 2 orang ini. Pendukungnya dari kelas Amsilati Ustadz Husninya? Pendukung dari Amsilati Ustadz Mujibnya? Ah, terakhir gak ada orangnya ini. Pendukung dari Pasca? Ya, makanya ini jurinya itu dari luar, tidak ada yang dalam. Kalau nanti jurinya saya, yang menanglah saya. Kalau jurinya Ustadz Husninya, yang menang Ustadz Husninya nih ya. Maka dari itu kepada Dewan Juri dengan penuh hormat kami persilakan untuk masuk ke tempat penilaian. Kepada beliau Ustadz Sodik Al-Jumluni kami persilahkan. Dan juga kepada beliau Pak Rizal Al-Maduri kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kompak Allahumma sholli ala Muhammad. Silahkan Ustadz Sodik, Pak Rizal untuk maju ke tempat penilaian. Siap-siap peserta pertama. Ini kayak pemanggilan apa ini? Kepada peserta lomba pidato yang pertama, nama Nur Hasanah dari Bangsri Kota Lombok. Kepada Ananda Nur Hasanah kami persilakan untuk maju ke panggung. Ini kelasnya siapa ini? Ustadz Hanif. Mau tepuk tangan untuk kelas Ustadz Hanifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Darul Falah Amsilati Kyai Haji Taufikul Hakim beserta keluarga. Yang saya hormati Kyai Haji Rizki Mubarak beserta keluarga. Dan tidak lupa Ustadz dan Ustazah selaku Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, Ustadz dan Ustazah yang mulia, serta teman-teman yang saya banggakan.
Nama saya Hasa. Saya dari kelas Hidayatul Mutalim Al-Hanif. Saya ingin membawakan tema tentang persaudaraan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Aham ada 6 prinsip kejiwaan yang sangat mulia. Nah, hari ini saya ingin membawa kawan-kawan semua menyelami salah satu prinsip yang sangat luar biasa. Apa itu persaudaraan, atau dalam bahasa Arab disebut al-uhwah. Persaudaraan itu bukan sekadar berteman biasa. Persaudaraan adalah ikatan jiwa, ikatan yang melahirkan kasih sayang, kecintaan, dan rasa saling menghormati di antara orang yang seakidah, seiman, dan bertakwa. Kenapa sih persaudaraan ini penting sekali? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Luar biasa kan? Allah tidak bilang orang mukmin itu bertetangga atau orang mukmin itu cuma kenalan, tapi bersaudara. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, sebagai orang muslim, kita adalah saudara muslim bagi lain. Kita adalah saudara bagi muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya bahwa sesama muslim itu tidak boleh saling menganiaya atau menyakiti, tidak boleh menyerahkan saudara kepada musuh, tidak boleh menghina, dan tidak boleh meremehkan sesama. Rasulullah menegaskan, cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat apabila ia menghina saudara muslimnya. Ayo, siapa yang suka menghina, apalagi membuli ya? Maka dari itu, di zaman sekarang ini, jangan ada lagi yang suka ejek-ejekan di sekolah. Jangan ada lagi yang suka bully atau pilih-pilih teman. Ingat, kalau saudara kita sedih, kita ikut merasakan. Kalau saudara kita butuh bantuan, kita ulurkan tangan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Nur Hasanah. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Kami panggil nama Naura Ardilaris Damayanti. Kepada Ananda Naura Ardilaris Damayanti kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala alaihi. alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Roma Kiai Haji Taufikul Hakim beserta keluarga. Yang saya hormati Kiai Haji Rizki Mubarak beserta keluarga. Yang kami hormati Al Ustadz Ridwan selaku Kepala Sekolah Pendidikan Budi Pekerti. Dan tidak lupa Ustadz dan Ustazah selaku Dewan Juri yang alif laki bijaksana. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Laham dari 6 prinsip dasar kejiwaan yang sangat mulia. Ada satu prinsip yang menjadi fondasi paling utama dari segala kebaikan. Apa itu ketakwaan? Tahukah kawan-kawan apa sih arti takwa itu? Takwa adalah rasa takut kita kepada murka dan siksa Allah yang kita buktikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya melalui amal-amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan yang sangat mendalam tentang tempat dan waktu bertakwa. Beliau bersabda dalam hadisnya, Ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, perlu kita sadari bersama, di zaman yang makin canggih ini banyak sekali godaan, maksiat, dan kejahatan di sekitar kita. Nah, takwa adalah satu-satunya cara dan benteng terkuat untuk menghindari berbagai kerusakan. Takwa adalah sumber dari segala keutamaan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tanpa takwa, manusia akan mudah tergoda untuk berbuat dosa, curang, menyakiti teman, dan merusak diri sendiri. Namun dengan takwa, hidup kita akan selamat, hati kita jadi tenang, dan langkah kita selalu berada di jalan yang diridhai Allah. Maka dari itu, mari kawan-kawan semua kita tingkatkan ketakwaan kita mulai dari hal-hal kecil hari ini. Jaga sholat kita, jujur dalam bertindak, dan ingat Allah di setiap helaan nafas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya acak peserta berikutnya. Kami panggil nama Safiana Ailani. Kepada Ananda Saifia Ailani kami persilakan untuk ke panggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada yang jawab nih. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Falaam Silati, Abah Kiai Haji Taufikul Hakim beserta keluarga, Gus Rizky Al Mubarak beserta keluarga, yang kita hormati bersama Ketua Sekolah Pendidikan Budi Pekerti Am Silati, Ustadz Muhammad Ridwan Fadlan beserta keluarga, dan segenap jajaran kepengurusan SPBP Am Silati. Tak lupa pula seluruh teman-teman santri yang kami banggakan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Saafia Ailani. Saya berasal dari Bangsri Jepara. Kelas saya adalah Hidayatul Muta'alim Ustadz Yusuf. Saat ini suasana di tengah masyarakat kita tengah hangat dan penuh semangat menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai persiapan menyambut Hari Kemerdekaan telah ramai di publik Indonesia. Namun muncul berbagai berita negatif menjelang kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, melalui momentum kemerdekaan ini, mari kita tingkatkan kewaspadaan bersama dengan cara saring sebelum berbagi, dukung stabilitas keamanan, pererat persatuan, para santri yang berbahagia. Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga kemerdekaannya pikiran dari narasi dan provokasi negatif. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Bila ada salah atau sikap saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Saafia Ailani, izin undur diri. Salam kemerdekaan, salam 17-an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut ke peserta berikutnya. Kami panggil nama Hasifah Aswak Hasan. Kepada Ananda Hasifah Aswak Hasan kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggilan kepada Kang Didi kami mohon ke kamar. Silahkan kepada Mbak Hasifah Aswak Hasan. Kami harap untuk maju ke depan panggung. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Romo Yai Haji Taufikul Hakim beserta keluarga. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Sekolah Pendidikan Budi Pekerti. Yang saya hormati Dewan Juri yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menilai lomba pada hari ini. Tak lupa pula para santriwan santriwati Sekolah Pendidikan Budi Pekerti yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Romo Yai telah menulis di dalam kitab Baiti Jannati bahwa tanda-tanda yang murid soleh dan solehah itu ada 7. Yang pertama, harus tunduk, patuh, dan taat terhadap guru. Tugas seorang murid hanya taat tanpa bertanya, selama perintah itu tidak menyalahi agama, tidak maksiat terhadap Allah. Lalu, jika perintahnya bertentangan dengan agama, bagaimana? Apakah seorang murid tetap harus taat? Jawabannya adalah tidak wajib taat berdasarkan hadis Nabi. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk dalam maksiat terhadap Allah. Yang kedua, membersihkan hati dari sifat tercela. Contohnya, tidak suka marah-marah, tidak suka berkotor, tidak suka gibahin orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan menuntut ilmu hanya ingin mendapat ridha Allah, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang alim, bukan karena ingin disebut sebagai orang rajin, dan sebagainya. Yang keempat, mendahulukan ilmu yang paling utama. Tentu dalam hal ini adalah ilmu agama. Jangan sampai mendahulukan ilmu umum sehingga ilmu agamanya dikesampingkan. Yang kelima, menuntut ilmu hingga sempurna. Artinya, tidak mudah pindah-pindah tempat, tidak mudah patah semangat, dan juga berusaha untuk betah dan menyukai ilmu yang sedang dipelajarinya. Yang keenam, menyedikitkan hubungan dengan dunia. Artinya, tidak sibuk memikirkan dunia, sehingga lalai dalam belajar, lalai dalam beribadah, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang ketujuh, sabar dan berbaik sangka terhadap gurunya. Artinya, seorang murid harus senantiasa sabar dalam menuntut ilmu. Walaupun pulangnya telat, tidak boleh protes. Selain sabar, seorang murid juga harus senantiasa berprasangka baik terhadap gurunya. Tidak mencari-cari kekurangan gurunya, tidak mencari-cari kejelekan gurunya, dan sebagainya. Semoga kita bisa mengamalkan semuanya. Dan semoga kita tergolong sebagai murid yang soleh dan solehah. Amin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Aswa. Kita lanjut kepada yang laki-laki. Kepada yang Ananda Habib Didi Karyadi. Kepada Habib Didi Karyadi kami persilakan. Tolal. Ayo maju. Wajabat. Udah duduk. Nanti udah lihat. Duduk. Sekali lagi kepada Habib Didi Karyadi kami persilahkan. Cek. Mana pendukung Pasca? Udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, beliau Romo Kiai Haji Taufikul Hakim beserta keluarga. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah Pendidikan Budi Pekerti Al Ustadz Ridwan Fadlan beserta keluarga. Serta yang kami hormati para asatid dan asatidah Sekolah Pendidikan Budi Pekerti. Tidak lupa juga yang kami hormati kepada segenap dewan juri yang meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan juga kepada teman-teman semua, para santriwan dan santriwati Sekolah Pendidikan Budi Pekerti yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Saudara-saudara semua, marilah sejenak kita mengenang perjuangan para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Dahulu banyak dari bangsa kita yang dijajah dan ditindas oleh bangsa asing. Maka segala upaya, segala jeripayah mereka lakukan demi satu hal, yaitu kebebasan bangsa Indonesia. Namun izinkan saya bertanya pada malam hari ini, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Saudara sebangsaku, secara ainiyah memang kita terlihat sudah merdeka. Banyak bendera merah putih berkibar, dan kini penjajahan yang dulu ada di Indonesia
sudah tidak ada. Namun secara batiniah, tanpa kita sadari, kita saat ini benar-benar sudah dijajah. Dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh kemalasan, dan dijajah oleh hawa nafsu kita sendiri. Untuk itu, izinkan saya untuk mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, bukan hanya untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk memperjuangkan kita dari penjajahan batiniah pada diri kita sendiri. Karena teman-teman semua, terkadang musuh terbesar kita bukanlah orang lain, bukanlah bangsa lain, melainkan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Pertama-tama, mari kita nyatakan perang terhadap kemalasan. Para hadirin sekalian, dulu penjajah merampas tanah kita, penjajah merampas harga diri kita, merampas sumber daya yang ada pada negeri kita. Namun saat ini, tanpa kita sadari, kemalasan yang telah menjajah dan merampas masa depan kita. Kenapa? Karena ketika kita menuruti kemalasan kita, ketika kita menuruti hawa nafsu kita, yang kita sadari kenikmatannya hanya pada di awal, namun akan ada penyesalan di akhir. Untuk itu, izinkan saya memberi pesan, dan ingatlah baik-baik pesan ini. Jangan sampai penyesalan menghantui hidup kalian. Penyesalan itu ada di akhir, kesuksesan juga ada di akhir. Jadi untuk akhir yang bahagia atau akhir dengan penuh penyesalan, kuncinya ada pada diri kita sendiri. Jika dulu Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia ini. Maka cukup saya katakan, berikan aku 1 pemuda yang berani melawan kemalasannya, yang berani melawan hawa nafsunya. Niscaya pemuda itu akan akan mengubah hidupnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan bukanlah hadiah, kemerdekaan adalah perjuangan. Dulu para pahlawan mengusir penjajah, sekarang kita usir rasa malas kita kendalikan nafsu kita, dan kita usir kebodohan kita. Jangan sampai ketika nanti kita sudah tua baru menyesal. Saya tidak ingin seperti itu. Maka mulai malam ini saya nyatakan perang. Perang melawan kemalasan saya, perang melawan kebodohan saya, dan perang melawan hawa nafsu saya. Karena bangsa ini tidak butuh 100 juta orang pintar. Bangsa ini butuhkan adalah 1 orang yang berani melawan dirinya sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Habib Didi. Aduh. Ada yel-yelnya ternyata. Terima kasih untuk Habib Didi Karyadi. Kita lanjut
Berikutnya kami panggil nama Kaila Kalisang Zahro. Kepada Ananda Kaila Kalisa Zahro kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek. Kalau Silakan kepada Kaila Kalisa Zahro untuk naik panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala
terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para ustadz dan ustazah yang saya hormati, serta yang saya banggakan, teman-teman peserta lomba yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang tak pernah pergi, muara segala doa terpatri, dan tempat asal mula setiap jiwa kembali. May peace and blessing be upon our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the eternal guide and light for humanity. Setiap zaman memiliki tantangannya, namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah pentingnya ilmu sebagai cahaya kehidupan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khitbah dengan tema pendidikan untuk semua. Saat ilmu menjadi hak, bukan kemewahan. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terdengar bukanlah perintah untuk mengumpulkan harta, mengejar kekuasaan, atau memperbanyak pengikut. Yang Allah pilih hanyalah satu kata yang sederhana tetapi mengubah sejarah manusia. Iqra, bacalah. Satu kata yang mengajarkan bahwa setiap perubahan besar selalu berawal dari ilmu. Sebab tangan dapat membangun bangunan, tetapi ilmu mampu membangun peradaban. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala Allahul malikul haqq wa la ta'zal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Allah memerintahkan Rasulullah, manusia yang paling mulia dan paling sempurna ilmunya, untuk terus berdoa dan memohon tambahan ilmu. Jika Rasulullah saja masih diperintahkan untuk terus belajar dan memohon ilmu kepada Allah, apalagi kita yang penuh dengan keterbatasan. Hadirin rahimakumullah, di zaman yang sudah maju ini masih ada anak yang harus menempuh perjalanan jauh demi sebuah ruang kelas. Masih ada yang belajar dengan buku yang telah usang. Bahkan masih ada yang menyimpan cita-cita hanya di dalam hati karena keadaan belum berpihak. Bukankah mereka juga berhak bermimpi? Bukankah mereka juga berhak merasakan indahnya belajar? Betul apa betul? Karena itulah pendidikan untuk semua, bukan sekedar semboyan. Ia adalah bentuk keadilan. Pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan keterbatasan menuju harapan. Dalam bahasa Arab ada istilah at-ta'limu haqqunil jami'i. Pendidikan adalah hak bagi semua. Marilah kita bersama menjaga semangat pendidikan untuk semua. Sebab semua orang berhak memperoleh kesempatan belajar.
Ayo kanca padha sinau, gaya ilmu saben wektu. Ilmu dadi pepadang uripmu, nuntun dalan marang ridho Allah. Monggo salah sareng-sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai ilmu, mengamalkannya dengan ikhlas, dan menjadikan setiap langkah belajar sebagai jalan menuju ridhonya. Angin sepoi membawa damai, burung berkicau di pagi hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Askar Khalif Basuki. Mana pendukungnya Askar dari gini? Masya Allah. Romo Yai Askar Khalif. Peserta berikutnya kepada Ananda Nada Lana Aisyah. Kepada Ananda Nada Lana Aisyah kami persilahkan. Cek. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, beliau Romo Kiai Haji Taufikul Hakim beserta keluarga. Yang kami hormati dan yang kami takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidul Quran Amsilati, beliau Kiai Haji Gus Rizki Mubarak beserta keluarganya. Dan juga yang kami hormati kepada Kepala Sekolah Pendidikan Budi Pekerti, beliau Ustadz Muhammad Ridwan Fadlan. Dan tak lupa juga kepada seluruh asatidah SPBP Amsilati yang kami hormati dan yang kami takdimi. Dan tak lupa yang kami hormati kepada segenap Dewan Juri yang telah meluangkan waktu untuk menilai kami yang insya Allah menjadi juaranya. Amin ya Rabbal Alamin.
Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertema cinta tanah air. Saudara-saudara sekalian, cinta tanah air adalah salah satu nilai moral bangsa yang terwujud dari unsur nasionalisme. Rasa cinta terhadap tanah air seharusnya tumbuh di setiap jiwa dan sanubari seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kondisi negara saat ini sangatlah jauh dari nilai-nilai nasionalisme. Hal tersebut dapat kita lihat dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sekarang yang meniru budaya asing. Bahkan mereka bangga dengan budaya yang mereka tiru. Bangga dengan budaya asing, sampai-sampai mereka lupa dengan budaya bangsa, budaya Indonesia yang telah lama mati di dalam diri mereka. Saudara-saudara sekalian, menanamkan rasa cinta terhadap tanah air adalah suatu yang termudah bagi kita. Namun, menjaga, merawat, mempertahankan rasa cinta itu adalah hal yang tersulit bagi kita di zaman sekarang. Zaman kapitalis, yang mana zaman kapitalis ini hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan tanpa melihat kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta tanah air, seyogyanya kita bersikap nasionalisme. Lantas, bagaimana caranya? Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan berwarga negaraan. Yang kedua, ikut memajukan kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, menggunakan produk lokal dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa. Dan yang terakhir, kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta tanah air, janganlah sampai kita melupakan sejarah perjuangan bangsa. Saudara-saudara sekalian, mari kita tunjukkan rasa cinta terhadap tanah air, sehingga persatuan dan kesatuan akan terwujud atas dasar rasa cinta. Saya yakin, seyakin-yakinnya tanpa persatuan dan kesatuan mustahil negara kesatuan Republik Indonesia akan terbebas dari ancaman perpecahan bangsa. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian, seluruh masyarakat Indonesia, mari kita mencintai tanah air Indonesia. Mari kita bersatu padu melawan ancaman perpecahan Indonesia. Merdeka! Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, yang menyimpang perasaan saudara-saudara. Akhir kata, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga cita-cita Sang Fajar dapat kita wujudkan bersama. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak peserta yang terakhir kepada
Ananda Serin Akfi Akila untuk menaiki panggung penghormatan. Sama-sama. Sekali lagi kepada Ananda Serin Akfi Akila kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang keras. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mana? Sudah. Ayo, duduk. Tak sunat nanti. Duduk. Gak bisa. Cek. Gak bisa kok. Cek. Enggak. Kepada Ananda Serin Afi kami persilahkan untuk menaiki panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala nabi alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Abah Kiai Haji Taufikul Hakim beserta keluarga, semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umur taatnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang kami hormati seluruh pengurus Sekolah Pendidikan Budi Pekerti dan juga Dewan Juri yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Tak lupa juga kepada teman-teman santri Sekolah Pendidikan Budi Pekerti yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada malam yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah.
Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Husnuzan kepada Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Asy-Syifatul Karimah karya Abah Yai Taufikul Hakim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Setiap orang pasti mengalami dan pasti akan mengalami beberapa kejadian dalam menjalani kehidupannya. Baik kejadian yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai. Oleh karena itu, di saat seseorang mengalami sesuatu yang tidak ia sukai, disitulah pentingnya kita tetap husnuzan kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Selalu bersikap husnuzan kepada Allah itu sangat penting. Karena itu bagian dari perintah Allah dan Rasulullah. Keutamaan husnuzan itu banyak sekali. Di antaranya bisa menarik banyak kebaikan. Dikisahkan bahwa dahulu ada seorang raja yang memiliki pelayan yang sangat setia. Suatu hari mereka berdua pergi berburu di tengah hutan. Di tengah hutan itu si pelayan berkata kepada sang raja, "Tenang yang mulia, Tuhan pasti melindungi kita meskipun di tengah hutan, karena apa yang menjadi rencananya begitu sempurna." Namun, gak lama kemudian nasib sial menimpa sang raja. Seekor binatang buas menyerang sang raja dan si pelayan itu dengan sigap langsung membunuh binatang itu. Tapi sayangnya sang raja sudah kehilangan satu jari tangannya. Dan sang raja pun sangat marah. "Mana yang kamu bilang Tuhan itu baik? Kalau Tuhan itu baik, saya nggak akan pernah diserang binatang buas dan saya nggak akan kehilangan jari saya." Dengan tenang, si pelayan pun berkata, "Yang mulia, percayalah bahwa rencana Tuhan itu selalu sempurna." Sekembalinya ke istana, sang raja langsung memerintahkan pengawal untuk memenjarakan sang pelayan. "Pengawal, tangkap dia! Dia telah membuat nyawaku terancam." Begitu kata sang raja. Meskipun begitu, si pelayan tetap mengulangi kata yang sama. "Yang mulia, Tuhan itu baik dan rencananya begitu sempurna." Beberapa bulan kemudian, sang raja kembali berburu. Namun kali ini dia sendirian. Dia pun ditangkap oleh orang primitif yang suka menggunakan manusia sebagai tumbal pengorbanan untuk para sang dewa. Saat mau dikorbankan, suku primitif itu baru menyadari bahwa jari sang raja tidak lengkap. Dan mereka pun akhirnya melepaskan sang raja karena dianggap tidak sesuai untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Saat kembalinya ke istana, sang raja mengeluarkan si pelayan dari penjara. "Pelayanku, ternyata apa yang kamu katakan itu benar. Tuhan sungguh baik. Aku hampir aja dibunuh oleh orang primitif. Namun karena jariku tidak lengkap, mereka pun melepaskanku." Begitu kata sang raja. "Tapi kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan membiarkanku untuk memenjarakanmu?" Begitu lanjut sang raja. Si pelayan pun menjawab, "Yang mulia, andai baginda tidak memenjarakan saya pasti ikut berburu tadi, ikut ditangkap dan malah saya yang dikorbankan karena anggota tubuh saya masih lengkap." Mendengar itu semua, sang raja pun akhirnya percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dan rencananya begitu sempurna. Lewat kisah ini, kita diingatkan bahwa kita mungkin sering bertanya-tanya, kok hidup saya susah terus ya? Kenapa sih saya sering gagal? Kenapa yang saya doakan gak pernah dijawab oleh Tuhan?
dan keluhan-keluhan lainnya membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Padahal apa yang kita pikir dan kita rencanakan belum tentu baik. Sedangkan Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi, untuk kalian semua yang mendengarkan pidato ini, percayalah bahwa Tuhan itu selalu baik dan rencananya untukmu begitu sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Sherin, peserta terakhir. Bentar Ustadz Badri, ternyata ada ketinggalan peserta terakhir lagi. Peserta terakhir kita panggil kepada Syekh Al-Alim Al-Alama. Beliau Ustadz Berizi. Kepada Ustadz Berizi. Udah. Cukup, monggo Ustadz Badri. Ya Allah.